Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwidya Stuti dan teman saya Aswarji Sihombing dan Jenny Watina Baban dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami mengenai analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari teori tersebut. Bisa kita lihat bahwa banyak sektor perekonomian di Indonesia yang kurang diperhatikan baik dari segi fungsi maupun perannya. Jadi diperlukan perubahan dalam perekonomian yang tadinya hanya memperhatikan pusat, kini harus memperhatikan ke daerah juga untuk menggali potensi yang dimiliki pada daerah tersebut. Di daerah yang tertinggal seperti daerah yang tertinggal. Di daerah tertinggal ini biasanya terdapat kelemahan seperti kurangnya atau tidak adanya informasi mengenai potensi yang dimiliki pada daerah tersebut. Kurangnya sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan dan jalan raya yang belum dibangun secara optimal. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai teori keunggulan komparatif. Adam Smith mengemukakan konsep keunggulan yang dapat diterapkan secara mutlak. Keunggulan ini diperoleh dari suatu negara jika negara tersebut memiliki sumber daya yang unggul atau teknologi yang unggul. Maksud dari teori Adam Smith ini, dia membandingkan negara atau daerah pada suatu negara atau suatu daerah yang memiliki sumber daya yang unggul dan teknologi yang unggul untuk memproduksi suatu komoditas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara atau suatu daerah tersebut. David Ricardo mencetuskan teori yang menyatakan bahwa barang memiliki nilai keunggulan, pasti juga memiliki nilai penukaran. Tetapi di dalam teori ini penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Nah, menurut teori David Ricardo ini, barang yang memiliki keunggulan mempunyai nilai tukar, tetapi masih dalam kondisi yang layak digunakan. Ricardo mengatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian dalam memproduksi kedua komoditas, jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Nah, jika negara tersebut yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang lebih kecil. Jika dilihat dari komoditas ini, negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya, jika negara tersebut mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian lebih besar, maka komoditas dari negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Yang kedua, membahas tentang location quotient analysis atau disebut dengan LQ. Location quotient analysis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor apa saja yang merupakan sektor basis. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki, kita sebut saja dengan daerah A dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan, kita sebut dengan daerah B. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan yang dapat digunakan sebagai kriteria. Terdapat rumus di dalam teori ini, yaitu LQ sama dengan SI per NI per S per N sama dengan SI per S per NI per N, di mana SI menjelaskan tentang jumlah buruh sektor kegiatan ekonomi 1 di daerah yang diselidiki. Di daerah yang diselidiki tadi kita sebut dengan daerah A,
dan S. Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang selidiki atau daerah A. Nah, NI yaitu jumlah sektor kegiatan ekonomi di daerah 1 yang di daerah acuan yang lebih luas. Nah, daerah acuan yang lebih luas tadi kita sebut dengan daerah B atau daerah yang diselidiki menjadi bagiannya. N yaitu jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas atau di daerah B. Nah, jika menggunakan data buruh atau tenaga kerja, demikian pula jika menggunakan data lain seperti PDRB. Perhitungan location quotient ini mempunyai kriteria umum yang dihasilkan, yaitu jika location quotient atau LQ lebih besar dari 1, maka sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan. Wilayah acuan tadi yang kita sebut dengan wilayah A. Nah, jika LQ atau location quotient lebih kecil dari 1, ini disebut dengan sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan atau wilayah A. Jika LQ sama dengan 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan. Itu maksudnya tingkat wilayah daerah A sama daerah B sama. Nah, metode LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan yang mempunyai pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya yaitu permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah. Kekurangannya diimpor dari wilayah lain. Analisis location quotient ini mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu alat yang digunakan dengan mudah dan cepat. LQ digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah yang dapat dilanjutkan dengan analisis alat lainnya. LQ juga bisa hitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai perubahan acuan dari periode waktu. Sedangkan kelemahan dari analisis location quotient ini yaitu nilai EQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungan basisnya, karena tingkat agregasi perubahan spesialisasi, pemilihan perubahan acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun, dan kualitas data. Biasanya pendekatan ini dilakukan terhadap masalah ini, yaitu dengan mengabaikan masalah time lag. Namun, dalam jangka panjang, masalah ini pasti akan terjadi. Di kelemahan ini terdapat pengganda basis yang dapat ditentukan dengan rumus. Pengganda basis sama dengan total tenaga kerja per tenaga kerja sektor basis atau rumus lainnya yaitu pengganda basis sama dengan perubahan total tenaga kerja per perubahan tenaga kerja sektor basis. Rumus lainnya yaitu delta T sama dengan 1 per 1 dikurang DL dikali delta X. T menjelaskan tentang total tenaga kerja, X jumlah tenaga kerja pada sektor basis, dan 1 per 1 kurang DL menjelaskan tentang multiplier. Dalam model ekonomi basis ini, alat yang baik untuk mengevaluasi dan memberikan dugaan permintaan basis untuk masa yang akan datang dan memprediksi tenaga kerja, pendapatan, populasi, investasi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya. Dalam teori ini terdapat beberapa faktor ekspor yang merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah. Yang pertama, ekspor akan secara langsung menimbulkan kenaikan pendapatan, faktor-faktor produksi, dan pendapatan pada suatu daerah atau pada suatu wilayah.
Yang kedua, pengembangan ekspor akan menimbulkan permintaan atas produksi industri lokal, yaitu industri di daerah yang memproduksi untuk memenuhi pasar di daerah tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Perloff dan Wingo dalam teori resource base yang didasarkan pada pengalaman empirik pada sejarah perkembangan di Amerika Serikat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.